Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di kelas Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Sebelum kita mulai kelas ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan network model. Oke, ketika pertama kali kita akan belajar terkait dengan jaringan komputer, maka kita akan memulainya dari mempelajari tentang TCP/IP. Tahukah kalian apakah TCP/IP itu? TCP/IP merupakan protokol, ya. Keduanya protokol yang bekerja pada data komunikasi. Keduanya memiliki fungsi yang sama sehingga mereka dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam komunikasi data. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah Internet Protocol. Tahukah kalian, jika TCP/IP ini bisa dianalogikan sebagai sebuah bahasa? Ketika manusia berbicara untuk bertukar informasi, maka manusia akan berbicara dengan bahasa yang sama, bahasa yang bisa dimengerti baik oleh pembicaranya maupun pendengarnya. Sama halnya seperti komputer dan jaringan, dalam bertukar komunikasi dan informasi, maka dia akan memberikan bahasa yang sama sehingga komunikasi itu bisa terjalin dengan baik. TCP/IP merupakan software dalam komputer network, networking software yang terdiri di dalam sistem dan digunakan data komunikasi pada jaringan internet ataupun LAN, Local Area Network, yang terhubung dengan internet. Jika kita bicara terkait dengan jaringan, maka tentu saja jika komunikasi itu terjalin antara satu host dengan host lain, maka ketika dia berbeda pada hostnya, maka host tersebut ya, bisa tetap terjalin komunikasinya melalui TCP/IP. Itu gunanya TCP/IP digunakan dalam berkomunikasi data pada komputer. TCP/IP layers, ya, layaknya sebuah pohon, maka TCP/IP protokol itu memiliki beberapa hierarki protokol. Terdiri dari 5 layer utama. Pertama adalah physical layer, yang kedua adalah data link layer, network layer, transport layer, dan application layer. Ketika kita melihat gambar ini, maka inilah beberapa hierarki dari TCP/IP protokol. Dimulai dari paling bawah, kita melihat adanya IP atau Internet Protocol yang memiliki cabang TCP, UDP, ICMP, IGMP, OSPF, RSVP. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol yang memiliki cabang BGP, FTP, HTTP, SMTP, dan Telnet. BGP merupakan Border Gateway Protocol. FTP merupakan File Transfer Protocol. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, dan Telnet. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, juga memiliki cabang, yaitu adalah MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension. Jika kita kembali pada cabang IP, maka ada juga namanya UDP, tepat di samping dengan TCP/IP. UDP memiliki cabang, yaitu adalah SNMP. SNMP merupakan Simple Network Management Protocol, sedangkan UDP tadi adalah User Diagram Protocol. ICMP merupakan cabang dari Internet Protocol. ICMP merupakan Internet Control Message Protocol, sedangkan IGMP adalah Internet Group Management Protocol. OSPF ya merupakan juga cabang dari IP dan RSVP ya. OSPF merupakan Open Shortest Path First dan RSVP adalah Resource Reservation Protocol. Oke, TCP/IP protocols ya.
layer-layernya yang berada pada TCP/IP protokol tidaklah sama ya dengan OSI model. Apa itu OSI model? Akan kita bahas selanjutnya. Secara original, TCP/IP memiliki 4 layer utama. Yang pertama adalah layer host to network. Yang kedua adalah internet. Yang ketiga adalah transport dan aplikasi. Ya, jika kita bandingkan TCP dengan OSI, maka bisa dikatakan TCP/IP protokol itu terdiri dari 5 layer utama: physical, data link, network, transport, dan application. Nah, kita bisa lihat di gambar ini, maka susunan dari TCP/IP berdasarkan urutan ya atau model yang ada pada OSI, maka terlihat TCP/IP berada di sebelah kanan dan OSI berada di sebelah kiri. Layer applications pada TCP/IP merupakan 3 layer pada OSI model, ya, yaitu aplikasi, presentasi, dan session. Protokol yang ada pada aplikasi seperti SMTP, FTP, HTTP, DNS, SNMP, Telnet berada pada applications layer di TCP/IP model. Sedangkan pada OSI model terdiri dari 3 layer teratas ya, application layer, presentation layer, dan session layer. Kemudian yang kedua adalah transport layer. Keduanya sama ya, kedua model ini memiliki transport layer yang sama. Di dalam transport layer terdapat protokol-protokol seperti TCP, UDP, dan SCTP. Ya. Kemudian pada layer network atau internet, ya, pada TCP/IP merupakan internet protokol, disingkat internet protokol atau IP. Di dalam IP maka terdiri dari ICMP, ya, IGMP, RARP, ARP. Dan yang terakhir adalah pada TCP/IP model, layer yang paling bawah merupakan protokol yang bisa dikatakan langsung dari ya yang terhubung ke jaringan atau host to network, yang merupakan gabungan antara data link dan physical layer pada OSI model. Selanjutnya, jika kita bicara terkait dengan pengalamatan, maka ada 4 pengalamatan ya berdasarkan address menggunakan internet yang mempekerjakan TCP/IP. Pertama adalah physical address, yang kedua adalah logical address, yang ketiga adalah port address, dan yang keempat adalah specific address. Oke, secara spesifik address tadi ya berada pada setiap layer. Contohnya, specific address itu berada pada applications layer, port address berada pada transport layer, logical address berada pada network layer, dan physical address berada pada host to network layer atau data link layer dan physical layer. ISO dan OSI. ISO merupakan International Standard Organization dan OSI merupakan Open System Interconnection Model Protocol. Pertama kali didesain pada 1980 ya, kemudian berkembang pada tahun 1990 ketika internet dan host sangat populer berkembang, ya, sangat pesat berkembang. Jadi ceritanya adalah protokol-protokol yang digunakan hanya bisa digunakan pada scope atau pada grup tertentu. Protokol-protokol yang dibuat oleh manufaktur tertentu tidak bisa digunakan atau tidak compatible untuk digunakan dengan protokol lainnya. Ya, sehingga ISO sebagai International Standard Organization membuat sebuah standar protokol yang dinamakan dengan OSI atau Open System Interconnection Model Protocol. OSI ini menjadi sebuah referensi, ya, menjadi basic konsep bagaimana protokol itu bisa bekerja satu sama lain. Pada pengembangannya, TCP/IP digunakan sebagai standar secara de facto. TCP/IP, ya, pada dasarnya itu memiliki network dan transport layer. Kita lihat perbandingannya antara TCP/IP dan OSI.
3 layer teratas pada OSI merupakan 1 layer pada TCP/IP paling atas. Ya. Application Presentation Session Layer pada OSI merupakan applications layer pada TCP/IP. Kemudian transport layer hal yang sama ya, dua hal yang sama, transport dan IP ya, merupakan layer transport dan network pada OSI, karena pada prinsipnya IP merupakan internet sehingga sama dengan network. Kemudian yang terakhir adalah host to network atau network interface pada TCP/IP layer, sedangkan pada OSI layer merupakan gabungan antara data link layer dan physical layer. Oke, jika kita lihat contoh, maka kita lihat di sini akan ada physical address 10 ya. Sebuah komputer dengan physical address 10 yang akan mengirimkan sebuah frame. Apa itu frame akan kita bahas di slide selanjutnya. Akan mengirimkan sebuah frame ke physical address 87 atau komputer dengan physical address alamat 87 melalui sebuah link yang berbentuk bus topology ya. Jika kita lihat di gambar, maka ya kita lihat sebuah frame itu terdiri dari ya source address ya, di mana source address ini ya berada pada kolom kedua yang merupakan physical address dari si sender. Sedangkan 87 berada pada kolom pertama yang merupakan destination address atau physical address si receiver. Kemudian pada frame juga terdiri dari trailer yang menyimpan informasi pada ujung data, sehingga data akan dikirimkan dalam bentuk sebuah frame. Ketika data dikirimkan melalui sebuah link, melalui bus topology, maka dia akan melakukan pencocokan. Jika pada destinasi tidak mengalami kecocokan, maka paketnya di-drop dan dilanjutkan ke destination selanjutnya. Kemudian hingga pada destination akhir. Pada destination akhir, frame akan di-unpackage ya, akan dibuka paketnya ya, kemudian akan dicocokkan bahwa benar ya, destination address-nya berada pada physical address 87, sedangkan source address-nya berada pada 10 ya, sehingga data yang sudah di-unpackage tadi akan diterima oleh si receiver dan digunakan hingga pada aplikasinya. Oke, itu sekilas tadi terkait dengan physical address ya, pada bagaimana addressing digunakan pada layer ya, TCP dan OSI layer. Secara sekilas TCP/IP ya, layer yang ada di TCP/IP seperti applications, transport IP dan network memiliki pekerjaan tersendiri. Application ya biasanya mempekerjakan software yang berada di luar operating system. Kemudian software yang ada di dalam operating system dipekerjakan oleh transport layer. IP address itu hanya digunakan pada IP layer. Kemudian physical address hanya digunakan pada network interface atau host to network. Contoh, jika kita melihat ada satu buah internet ya, yang terhubung dengan 2 buah router dan 3 koneksi LAN. Setiap device, setiap komputer maupun router akan terpasang ya sebuah address baik logical dan physical setiap koneksinya. Pada contoh kasus ini, setiap komputer itu terhubung pada tepat satu link ya, sehingga akan terjadi sebuah pair atau sebuah hubungan pada pengalamatannya. Setiap router ya itu akan terhubung pada 3 koneksi internet ya. Jika kita lihat nanti, maka kita lihat ada 3 pair atau 3 hubungan pada pengalamannya. One for each connection. Jadi salah satu merupakan salah satu untuk setiap koneksi. Oke, jika kita lihat di sini, komputer pertama dengan alamat physical address adalah 10 ya. Kemudian ada juga router ya, intermediate ya, node. Kemudian juga ada dengan ini ya, dengan physical address 20 dan physical address 99.
kemudian juga terkoneksi dengan LAN dan router ya. Router kedua dengan alamat physical address 33 dan 66. Kemudian juga terhubung dengan LAN 3 dan terhubung dengan komputer receiver yang dituju dengan physical address adalah 95. Sehingga ceritanya begini, si komputer A10 itu akan mengirimkan sebuah data ya yang akan dibuat dalam sebuah paket frame. Akan ditambahkan sebuah destination address dan source address, di mana source addressnya adalah 10 merupakan physical address si sender dan destination address untuk data dikirimkan ya. Destination address di sini adalah 20 sehingga jika kita lihat 20 merupakan destination address atau physical address dari si router 1 sehingga data akan dikirimkan dari komputer sender ke router 1 melalui sebuah LAN atau LAN 1. Oke. Data dikirimkan melalui LAN 1 dan diterima oleh router 1 sehingga dia di-unpackage semuanya, kemudian dilihat apakah tepat. Ternyata tepat ya, destination address-nya 20 dan source address-nya adalah 10. Di-unpackage, kemudian digunakan kembali dan diubah, di-convert, diubah ya physical address-nya menyesuaikan source address yang baru dari router 1. Router 1 memiliki 99 physical address-nya, sedangkan destination address yang dituju adalah selanjutnya adalah router 2. Frame ya yang sudah dibentuk oleh router 1 ya, data yang berada dalam sebuah frame tadi yang dalam router 1 ini akan dikirimkan melalui LAN 2 dan diterima oleh router 2. Ya, kemudian pada router 2 akan dicek kembali apakah destination address-nya sudah sesuai. Jika tidak sesuai maka dia akan di-drop. Oke, kemudian ternyata dicek source address-nya benar 99 dan destination address-nya adalah 33, di-unpackage dan diterima kembali pada router 2. Router 2 mengirimkan kembali dengan menyusun sebuah frame kembali dan physical address-nya diubah. Pada physical address ini, router 2 memiliki physical address 66, yaitu di sini dituliskan pada kolom kedua, dan physical address-nya pada destination address merupakan 95. Oke, selanjutnya frame dikirimkan melalui LAN 3 ya dan diterima oleh receivernya dengan physical address 95. Pada komputer 95 data ya atau frame tadi dibuka, di-unpackage dan dicek kesamaannya apakah benar kesamaan cek tadi, kesamaan data tadi, destination address-nya 95 dan source address-nya 66 sehingga data bisa digunakan selanjutnya ditampilkan pada layer aplikasinya. Selanjutnya ya, kita bisa melihat ada dua buah komputer yang akan terhubung dengan internet. Akan ada tiga proses. Pertama adalah proses dengan port A, B, dan C. Kemudian pada komputer receive ya, itu akan memiliki dua proses yang bersamaan dengan address yang di sebelumnya ABC. Dengan di sini port address-nya adalah J dan K. Proses A itu akan mengirimkan sebuah dia akan berkomunikasi dengan proses J pada komputer receive ya, sehingga physical address kemungkinan bisa diubah hop to hop, logical dan port address-nya tetap sama pada source ya, pada destination tujuannya, pada destination address. Jika kita lihat di sini ya, jika ini punya port address A, B dan C ya dengan J dan K pada waktu yang bersamaan, A, B dan C ini akan diubah ya datanya ya, akan dikemas pada applications layer menjadi sebuah segmen ya, sebuah segmen, kemudian ditambahkan alamat yang akan ditujukan. Kemudian ya pada network layer akan diubah dalam sebuah paket. Dalam paket akan diubah sebuah frame. Frame akan dikirimkan melalui internet ya, kemudian diterima dan di-unpackage pada data link layer komputer receiver ya. Kemudian akan naik, akan di-unpack terus ya menjadi sebuah paket, paket menjadi sebuah segmen, dan segmen akan mengeluarkan atau diubah menjadi sebuah data sehingga receiver bisa mengolah data secara bersama-sama.
Oke, network devices ya. Jika kita lihat ada sebuah modem ya, ada repeater. Nah, pada modem ya, ini fungsinya merupakan memodulasi ya. Dia akan memodulasi sebuah digital signal menjadi sebuah analog signal ya, melalui jalur telepon atau line telepon ya. Kemudian repeater bertugas untuk meregenerate atau mengenerasi ya, membuat ulang sebuah signal sehingga tertata atau bisa muncul signal dengan kualitas yang baik. Jika kita lihat di sini, right to left transmission pada corrupted signal ya, di sebelah kanan itu akan di regenerate menggunakan repeater sehingga ya signal berada pada atau berada pada kualitas yang baik. Begitu juga left to right. Jika corrupted signalnya di left, kemudian dia akan diubah menjadi signal yang baru ya menggunakan repeater. Network devices lainnya adalah hub, switches, ya, switch, bridge, router, dan gateway serta repeater. Jika kita lihat tadi, hub merupakan ya distributor ya yang memiliki banyak port yang akan terhubung pada komputer. Sedangkan switch itu akan sama seperti hub, hanya saja dia ya akan mengirimkan paket ya, yang berfungsi untuk mengirimkan paket ke destination. Sedangkan hub tidak. Kemudian bridge itu akan mengkoneksikan antara dua buah LAN yang sama. Router itu akan memilih ya memilih jalur yang paling cepat, yang paling terbaik untuk mengirimkan sebuah paket. Kemudian gateway ya. Gateway ini berfungsi untuk mengirimkan atau untuk menghubungkan dua buah LAN yang berbeda. Kemudian juga akan mengkoneksikan antara application protokol yang berbeda. Sedangkan repeater ya, itu juga berfungsi untuk yang tadi seperti tadi saya sampaikan bahwa repeater berfungsi untuk regenerate ya, menghasilkan, merepeat kembali signal-signal melalui jalur travel yang panjang. Oke, secara hubungan antara network devices dengan layer, maka kita lihat pada setiap layer di TCP/IP maupun OSI layer yang terhubung sebanyak 5 layer, application layer, transport, network, data link, dan physical, maka terdapat network devices setiap layernya. Physical layer itu memiliki repeater, hub, dan modem. Data link layer memiliki bridge dan switch pada network devices-nya. Network layer memiliki router dan gateway, sedangkan application dan transport memiliki application gateway dan transport gateway. OSI layer memiliki 7 layer, di mana layer pertama, 2, dan 3 merupakan network support layer. Mereka akan ya mengirimkan data atau menggeserkan data, menggerakkan data dari satu device ke device lainnya. Kemudian 5, 6, 7 merupakan user support layer yang memperbolehkan antara operabilitas atau bisa bekerja sama antara satu software yang tidak terhubung satu sama lain. Kemudian layer 4 itu membuat ya lower layer itu bisa mentransmitkan ke ya upper layers. Jadi misalnya layer 1, 2, 3 ya bisa terhubung ke 5, 6, 7 berdasarkan atau menggunakan layer keempat, sehingga transport layer ini bisa digunakan untuk mengirimkan data dari bawah atau lower layer ke upper layer. Jika kita melihat OSI layer ini 7 layer utama ya, application, presentation, session, transport, network, dan data link serta physical, maka akan sulit menghafalnya. Ada satu singkatan ya, sebuah singkatan slang ya, yang akan membantu kalian dalam membahas atau mengingat kembali ya bentuk dari OSI layer. Pertama adalah application yang dimisalkan dengan A ya, atau diwakilkan dengan A, itu merupakan aku ya. P presentation merupakan pengen, S session pada sendiri, T tapi, N nanti, data link, D ditinggal, dan P adalah pergi. Sehingga jika digabungkan, aku pengen sendiri tapi nanti ditinggal pergi. Itu merupakan singkatan yang mungkin bisa membantu kalian menghafal ya dari OSI layer. Aku pengen sendiri tapi nanti ditinggal pergi. Oke, jika kita lihat ya,
pada upper layer atau 5, 6, 7 layer ya, pada OSI layer ini merupakan kaitannya dengan aplikasi isu ya. Biasanya dia akan mengimplementasikan ke dalam sebuah server atau orientasinya adalah aplikasi. Kemudian layer yang ke-4, 3, 2, dan 1 atau lower layer itu kaitannya dengan bagaimana data transport isu. 1 dan 2 layer merupakan hardware dan software implementasi. Layer 3 dan 4 terkait dengan software implementasi. Layer bawah ini orientasinya adalah bagaimana data bisa berkomunikasi dari bawah ke atas atau network oriented. Nah, kita lihat di sini ketika device A ya akan terhubung ke device B, maka data ya akan dikirimkan dari device A dari layer 7 ya ke layer 7 ke bawah ya. Kemudian ke 6, 6 ke 5 hingga terus ke 1 ya. Terus ke 1 ya seperti ini. Dari setiap layer kemudian akan dikirimkan terus ya dan akan dikirimkan dari physical ke sebuah intermediate node ya, bisa berupa hub, router maupun switch ya. Ya, kemudian melalui ini dia akan berkomunikasi ya, jika ada dua intermediate node, jika dua hub maka dia akan berkomunikasi ini ya, hub to hub ya, hop to hop ya. Nah, seperti ini, kemudian baru di unpackage di layer di device B. Sama, dia akan naik terus-menerus dari physical ke data link sehingga ke layer ke-7. Begitulah bagaimana interaksi antara OSI layer. Interaksi antara OSI layer bisa dikategorikan 3 ya. Pertama adalah interaksi pada layer ke atasnya. Yang kedua adalah interaksi pada layer di bawahnya. Dan interaksi sesama layer pada sistem yang berbeda antara sistem A dan sistem B. Kemudian bagaimana informasi bisa bertukar pada layer? Maka informasi tadi, data yang dikemas pada sistem A ya dari layer 7 aplikasi akan dikemas menggunakan PDU, Protocol Data Unit. Dia akan dikemas, akan dipackage ya, akan disegmentasikan, akan dipaketkan, akan diframekan berdasarkan alamat-alamat fisikalnya ya, alamat-alamat tujuan pada sistem selanjutnya. Ya, kemudian informasi akan ditukar menggunakan satu buah network baik yang terhubung secara intermediate node ataupun LAN. Oke. Bicara tentang physical layer, maka dia berfungsi untuk menerima dan mengirimkan raw data atau data secara fisikal. Oke, prosedurnya bisa menggunakan bit atau binary digit 1 dan 0. Kemudian dia bisa menggunakan transmisi berupa full duplex, half duplex, prosedur starting dan stopping transmission. Kemudian statusnya dia bisa mendeteksi status kegagalan ya ataupun tabrakan ya. Jika kita lihat secara karakteristik maka physical layer bisa berupa sebuah electrical karakteristik berupa voltage level, timing maupun sebuah attenuation atau ini ya sebuah lirih atau rendah sebuah dari tegangan listriknya. Mechanical karakteristik ya bisa berupa connector size maupun shape ya, kemudian jumlah pin ya dan spesifikasi lainnya. Kalau kita lihat bisa dilihat di sini ada contohnya adalah RS232C. Pada physical layer kita lihat data dari data link layer ya, sebuah data link, sebuah frame ya dari data link layer yang sudah dikonvert ke dalam binary digit berupa 1 dan 0 pada physical layer akan dikirimkan melalui media transmisi ya dan akan diterima kembali pada physical layer pada sistem atau komputer yang berbeda. Pada physical layer di sistem berbeda akan di-unpackage terlebih dahulu bitnya, kemudian akan di-unpackage menjadi sebuah frame yang akan dikirimkan kepada data link layer pada sistem yang berbeda. Pada data link layer ya, ini berfungsi untuk mengubah data bit tadi pada physical layer menjadi sebuah frame ya. Kalau tadi kita lihat, kita bisa lihat ada tadi frame yang terdiri dari beberapa header dan trailer ya. Oke, data link layer di sini ya
itu akan dikirimkan sebuah paket ya. Paket akan dikirimkan dari sebuah network layer ya, dan ditambahkan pada data link layer berupa trailer dan head ya, atau alamat tujuan, dan akan menjadi sebuah frame. Kemudian frame yang sudah terbentuk akan dikirimkan ke dalam physical layer untuk diubah menjadi angka 10 dan 10. 10 kemudian akan dikirimkan ke sebuah transmission media dan akan diterima pada sistem lain ya, berupa bit dan di unpackage ke dalam sebuah frame pada data link layer. Jika kita lihat ya, data frame ini akan di unpackage juga dan akan disesuaikan apakah benar headernya atau alamat tujuannya, informasinya ya, dikirimkan pada alamat yang benar. Jika benar, maka dia akan di unpackage menjadi sebuah package ya. Pada network layer ya, kita akan melihat bahwa header itu akan di unpackage menjadi sebuah frame ya. Jika kita lihat di sini, maka ya, dia akan terdiri dari IP information, baik daripada data sending IP maupun data destination IP, baik si pengirim maupun IP si penerima ya. Pada network layer ya, data yang sudah disegmentasikan pada transport layer ya, akan diubah ke dalam sebuah paket dengan ditambahkan header dari si tujuan. Jadi header ini merupakan header dari network layernya ya. Network layer. Jadi pada network layer akan menambahkan header pada data yang sudah disegmentasikan. Paket ini akan kita kirimkan ke data link layer menjadi sebuah frame ya, dengan menambahkan header pada data link layer dan trailer pada data link layer. Kemudian dikirimkan hingga ke physical address dan diubah menjadi bit atau binary digit 10 dan dikirimkan melalui sebuah intermediate node ya, dan akan disampaikan ke sistem yang berbeda atau komputer berbeda dan di unpackage dari data link dari physical hingga ke atas hingga pada network layer, sehingga pada network layer yang sama di sistem yang berbeda ya, itu kemudian akan dicek apakah header tersebut merupakan header yang sama untuk network layer, kemudian di package lagi untuk di convert atau diubah ke dalam sebuah segmentasi ya, segmentasi data segmentasi, kemudian dikirimkan ke transport layer. Pada transport layer ya, jelas di sini data yang sudah disegmentasikan kemudian akan di unpackage lagi berupa data yang bisa digunakan pada layer teratas ya. Jadi pada transport layer ini fungsinya hanya untuk mendeliver ya, dari layer paling bawah hingga ke layer paling atas ya. Tentu saja hal ini menjadi baik ya ketika paket yang sama itu dikirimkan dari data lower layer ke upper layer ya. Dia fungsinya adalah bertugas untuk mengirimkan data ya. TCP protokol di sini juga dipekerjakan pada transport layer. Protokol ini ya, TCP protokol ini bertujuan untuk memastikan juga selain mengirimkan paket, dia juga memastikan bahwa paket diterima dengan baik ya, atau dengan sukses, sehingga mengurangi kesalahan atau damage atau loss dari transmit paket tadi. Pada transport layer ya, ini data-data yang dikirimkan dari upper layer ya, application, presentation, dan session layer itu akan diubah dalam bentuk sebuah segmentasi data yang akan ditambahkan header ya pada masing-masing data berdasarkan layer transportnya masing-masing, sehingga data yang sudah tersegmentasikan atau segmen yang sekarang disebut dengan segmen itu kita siap kirimkan ke network layer untuk diubah menjadi sebuah paket ya. Apa pengubahannya? Pengubahannya dengan menambahkan sebuah header pada network layer. Kemudian paket tersebut akan dikirimkan dari network layer ke data link layer. Data link layer itu akan diubah menjadi sebuah frame ya, dengan menambahkan informasi pada headernya dan pada trailernya. Kemudian pada data link layer akan diubah kembali akan dikirimkan ke
physical layer yang akan menjadi sebuah bit binary digit sebelum dikirimkan ke sistem yang berbeda. Pada sistem yang berbeda, data di unpackage, ya, data akan di unpackage semuanya sehingga sampai ke atas, ya, dan berada pada level yang sama, yaitu adalah transport layer, dan akan di unpackage dalam bentuk segmen-segmen yang sama sebelum dikirimkan ke session layer. Ketika sudah siap, data akan dikirimkan pada upper layer. Pada session layer, ya, pada session layer ini data-data yang sudah di unpackage tadi dari transport layer, yang sudah dikirimkan dari transport layer, ini akan di manage, ya, akan ditentukan apakah bisa digunakan pada presentation layer, bahkan pada applications layer. Sehingga pada session layer ini akan menentukan bagaimana koneksi, ya, yang akan diciptakan, atau bisa dibilang sebagai pintu, ya, untuk apakah bisa diterima atau tidak. Jika tidak diterima, maka dia akan dihancurkan. Nah, pada session layer tadinya data-data yang sudah diterima, ya, akan dicek terlebih dahulu, ya, yang akan dicek apakah tepat berada pada headernya, ya. Kemudian juga pada sistem yang lain juga hal yang sama, di unpackage datanya dan dicek headernya yang sama. Oke, pada presentation layer intinya adalah bagaimana dia bisa mengcoding atau unpackage kembali data-data sebelum dikirimkan ke applications layer. Fungsinya adalah memastikan data, ya, yang berasal dari transport layer bisa dibaca pada applications layer, ya, dapat bekerja, dapat dibaca oleh applications layer. Pada layer ini dia bertugas untuk mentranslate, ya, kemudian memformat ulang, ya, sehingga dapat dibaca oleh applications layer. Ya, di sini dilihat bahwa data dari applications layer itu ditambah header oleh presentation layer sebelum dikirimkan ke session layer. Begitu juga pada applications layer, ya, application layer merupakan interface terakhir, ya, interface untuk end user, ya, untuk menggunakan, ya, sesuai dengan fungsionalnya, sesuai dengan resource-nya, sesuai dengan pesannya, sehingga dapat, ya, diterima dan dimengerti, dipahami oleh sistem pada application layer. Ya, beberapa service protokol yang tadi sudah dijelaskan ada HTTP dan FTP serta SMTP. Nah, ini ya tadi, ya, bahwa user mendapatkan data, ya, yang kemudian akan ditambahkan header berupa sebuah informasi sebelum dikirimkan ke presentation layer, dan selanjutnya hingga ke bawah dan dikirimkan kepada sistem, ya, sistem yang ada di sebelahnya, yang di sistem pada sistem lainnya, kemudian di unpackage hingga pada applications layer. Nah, ini beberapa network komponen yang ada pada setiap layer, ya. Di sini ada layer 1 physical, di sini ada repeater, multiplexer, hubs, ya, TDR dan sebagainya. Kemudian pada data link itu ada bridge, switch, ya, ada ISDN router, ada MAC, ya, MAC address, kemudian ada logical link control, kemudian pada network ada router, ya. Kemudian ada juga IP, ya, tadi IGMP. Kemudian pada transport ada gateway, ada TCP protokol, ya. Kemudian session ada gateway. Kemudian di presentation ada gateway presentations, kemudian di application ada applications gateway. Oke. Secara summary, ya, bahwa aplikasi di sini berfungsi untuk mengakses, ya, sumber-sumber yang berasal dari data-data yang dikirimkan dari presentations, ya. Data pada application akan ditambahkan header pada presentation untuk fungsinya adalah untuk mentranslate, untuk mengencrypt atau mengkompres data terlebih dahulu. Kemudian pada sessions dia memastikan bahwa, ya, session ini bisa berlangsung, ya, atau bisa di-terminate, ya. Kemudian pada transport ini fungsinya adalah proses to proses, ya, secara pengiriman dan mengurangi resiko kegagalan pada pengiriman. Kemudian pada network, ya, ini berfungsi untuk mengirimkan paket, ya, data yang dikirimkan dari transport tadi, ya, yang sudah disegmentasikan dari transport, kemudian dia akan
bentuk berdasarkan paket-paket ya, dengan menambahkan network header ya, mengirimkan paket dari source ke destination berdasarkan internet routing. Kemudian pada data link ini mengubah dari segmen data menjadi sebuah frame ya, di mana nanti ya data link ini akan mengubah frame tadi juga. Sebelum dari frame ya, dari data link ini akan mengubah bit-bit ya di physical. Ya, kemudian di physical bit-bit tadi ya akan ditambahkan header juga ya sebelum dikirimkan ke transmission medium. Begitu ya. Oke, pada secara keseluruhan maka kita lihat di upper layer application presentation session itu terdapat data ya, datanya secara pure data dengan ditambahkan header pada setiap layer di presentation maupun session. Di transport data-data tadi itu di kelas-kelas, di segmen-segmenkan, diubah-ubah ke dalam kelompok-kelompok yang dinamakan tadi dengan namanya segmen. Kemudian ya segmen ya yang di transport itu diubah menjadi sebuah paket dengan ditambahkan sebuah network header. Nah, di sini network headernya ditambahkan sehingga segmen tadi ya menjadi sebuah paket. Kemudian pada data link ya paket tadi diubah lagi, ditambahkan lagi berupa frame ya, header data link, kemudian trailer ya atau T tadi. Nah, ini keduanya semuanya sama-sama informasi ya. Yang membedakan adalah di depan dan di belakang sehingga menjadi sebuah frame yang menjadi sebuah kotak yang menjadi sebuah framework ya, sehingga data yang berada tadi terdiri sekarang memiliki header dari network, dari frame ya. Kemudian akan dikirimkan ke physical dan diubah menjadi bit 1010 sebelum dikirimkan ke sistem atau komputer lainnya. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan ya tuliskan di grup maupun di Classroom sehingga kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.